Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih adik-adik kelas 11? Siap kan belajar fisika? Nah, gak terasa ya, udah pertemuan ketiga. Nah, di pertemuan ketiga ini kita akan belajar tentang kesetimbangan benda tegar. Nah, tapi sebelum kita ke benda tegar, kita ke kesetimbangan partikel dulu ya. Nah, pernahkah adik-adik berpikir ketika terdapat jembatan, dan jembatan itu tuh dapat berdiri dengan kokoh, padahal terdapat gaya gravitasi yang menariknya dan ada juga hembusan angin yang menerpanya. Kenapa ya jembatan tersebut tetap dapat berdiri dengan kokoh? Nah, jawabannya karena jembatan tersebut berada pada kondisi setimbang atau seimbang. Nah, kira-kira apa ya syaratnya benda seimbang? Kita lihat. Kesetimbangan partikel. Kita akan belajar syarat kesetimbangan partikel. Kesetimbangan partikel adalah keadaan di mana kita hanya memandang sebuah benda tersebut sebagai sebuah partikel dan tidak mempedulikan bentuk bendanya. Nah, gaya-gaya yang bekerja hanya mengakibatkan gerak translasi saja, bukan bergerak rotasi. Nah, keseimbangan partikel tercapai ketika momentum linearnya itu sama dengan 0. Nah, pada pertemuan selanjutnya kita sudah membahaskan bahwa sigma F itu adalah perubahan momentum terhadap waktu, dan ketika P atau momentum linearnya itu sama dengan 0, maka sigma F-nya juga sama dengan 0. Nah, inilah yang menjadi syarat kesetimbangan partikel. Sistem partikel dalam kesetimbangan statis adalah saat total gaya yang bekerja adalah sama dengan 0. Kemudian kita ke contoh soal kesetimbangan partikel ya. Hitunglah tegangan F1 dan F2 pada kedua tali yang dihubungkan dengan tali lain yang mampu menahan beban gantung 200 kg. Pada gambar di bawah ini, kita lihat gambarnya ya. Kita punya ilustrasi gambar seperti ini. Di sini kita sudah disajikan theta sebesar 60 derajat. Di sini terdapat F1 dan di sini terdapat F2. Ini sumbu X dan ini sumbu Y. Nah, di sini juga ada beban nih. Lampu gantung bermasa 200 kg. Wah, bagaimana ya cara menyelesaikannya? Tenang, kita lihat pembahasannya berikut ini. Nah, pertama kita sederhanakan, kita gambar lagi seperti ini ya, kira-kira. Di sini tadi ada theta sebesar 60 derajat. Di sini juga ada F1, di sini ada F2, di sini ada massa lampu gantung 200 kg. Pertama, kita mencari F yang di sumbu X dulu nih. Kita beri nama F1X ya. Kita buat garis di sini. Kita juga buat garis di sini. Ini adalah sumbu Y, ini sumbu X. Nah, jika lampu itu bisa tertahan, maka lampu tersebut dalam keadaan setimbang. Karena dalam keadaan setimbang, maka lampu menjadi diam, tidak berubah ya, tidak goyah. Nah, syarat kesetimbangan partikel tadi adalah sigma F sama dengan 0. Nah, karena di sini terdapat dua komponen, yaitu terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y, maka sigma F sama dengan Fx plus Fy sama dengan 0. Dan jangan lupa, kita di sini juga punya F, gaya berat, yaitu kita cari dulu nih, gaya berat sama dengan massa dikalikan gravitasi. Massa di sini massa lampu gantung ya, 200 kg dikalikan dengan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, kita peroleh gaya beratnya 2000 Newton. Kemudian kita cari berapa nilai F1X di sini.
Ingat, dia berada di sebelah kiri, maka dia bernilai negatif. Maka kita peroleh F1X adalah F1 cos 60. Karena tetanya 60 ya. Kita juga harus cari nih komponen yang berada di sumbu Y, yaitu F1Y. F1Y yang mana? F1Y adalah yang ini, di sini. Bagaimana mencari F1Y? F1Y kita peroleh ketika F1 sin theta 60. Kemudian kita juga harus mencari F2X. Nah, karena di sini F2X hanya ada F2 di sumbu X, maka F2X sama dengan F2. Dan F2Y-nya sama dengan 0. Kemudian kita mencari jumlah total gaya yang bekerja pada sumbu Y, atau sigma Fy. Yang ada di sumbu Y apa saja? Yaitu tentunya F1Y positif karena dia di atas. Dan gaya beratnya min W negatif ya, karena dia ke bawah, sama dengan 0. Sehingga kita peroleh F1Y sama dengan W-nya. F1Y tadi adalah F1 sin 60 derajat, W-nya 2000. Sehingga kita peroleh F1 sama dengan 2000 Newton per sin 60-nya 0,86 sama dengan 2309 Newton. Kemudian kita mencari jumlah komponen yang berada pada sumbu X. Kita punya F2X-nya positif adalah F2, dan kita juga punya F1X. F1 minus ya, minus F1 cos 60 derajat sama dengan 0, karena sigma Fx itu sama dengan 0 ya tadi, maka kita peroleh F2 sama dengan F1 cos 60 derajat. Sehingga F2 sama dengan F1-nya tadi 2309 Newton, cos 60-nya setengah, kita peroleh 1155 Newton. Jadi, dari perhitungan ini kita dapatkan F1-nya 2309 Newton dan F2-nya 1155 Newton. Nah, sekarang kita masuk ke kesetimbangan benda tegar. Nah, adik-adik lihat di sini terdapat dua anak yang sedang bermain jungkat-jungkit ya. Asumsikan massa kedua anak ini sama. M1 sama dengan M2. Nah, ini berada dalam keadaan setimbang ya. Tapi pernahkah adik-adik berpikir, kan massa mereka sama ya? Berarti sigma F-nya sama dengan 0. Tapi, coba adik-adik pikir ketika anak ini bergeser ke sini, apakah akan setimbang juga dia di sini? Tidak ya. Nah, kenapa? Dan kita akan bahas selanjutnya. Nah, kesetimbangan benda tegar adalah kesetimbangan yang sudah kita lihat sebagai benda seutuhnya. Ketika partikel itu bergerak hanya translasi, nah di benda tegar ini bisa bergerak translasi maupun rotasi nih adik-adik. Benda tegar dikatakan dalam keadaan setimbang saat tidak bergerak translasi maupun rotasi. Lalu, apa ya syarat kesetimbangan benda tegar? Nah, kita lihat kasus berikut ini. Nih ya, kita lihat kasus di sini. Ketika ada sebuah batang, kita asumsikan batang ini sebagai mistar saja ya. Memiliki titik tumpu di tengah di sini sebagai porosnya. Nah, ketika kita berikan gaya sebesar F, arahnya negatif ya, karena arahnya ke bawah,
Dan di sini kita juga berikan gaya sebesar F positif karena arahnya ke atas, sehingga besarnya F kanan itu sama dengan besarnya F kiri. Tapi ingat, gambar di atas tidak bergerak translasi ya, sehingga momentum linearnya P sama dengan 0 dan kecepatan linearnya V sama dengan 0. Nah, sebelumnya kita juga udah tahu nih bahwa sigma F itu adalah perubahan momentum terhadap waktunya. Dan ketika momentum itu bernilai 0, maka sigma F sama dengan D0 per dt. Maka sigma F sama dengan 0. Nah, ini adalah syarat pertama kesetimbangan benda tegar. Kok syarat pertama? Memang masih ada syarat lainnya. Kita lihat. Nah, apakah benda tegar akan setimbang cukup dengan syarat sigma F sama dengan 0? Tidak dong, kan tadi baru syarat pertama, maka akan ada syarat yang kedua. Nah, kenapa tidak cukup dengan sigma F sama dengan 0 saja? Nah, jawabannya adalah karena walaupun total gayanya 0 atau sigma F sama dengan 0, benda tegar itu masih bisa bergerak berputar atau berotasi terhadap porosnya karena dia punya poros. Kemudian apa syarat selanjutnya? Nah, ketika tadi kita bicara gaya-gaya yang diberikan bisa membuat benda berputar atau berotasi. Mengapa ya? Itu karena gaya-gaya yang ada menghasilkan momen gaya terhadap poros. Nah, ingat tadi ketika anak jungkat-jungkit, ketika yang bermassa sama ya anak ini, ketika yang satu maju, maka jadi tidak setimbang lagi nih. Nah, karena ada momen gaya ini. Kita lihat di sini. Tadi kita sudah berikan F di sini, kita sudah berikan F di sini, dan dari sini kita juga sudah tahu bahwa sigma F itu sama dengan 0. Tetapi ada momen gaya nih. Di sini ada momen gayanya positif. Di sini ada momen gaya positif juga. Karena berputarnya berlawanan arah jarum jam. Nah, oleh karena itu, kita jadi memperoleh sigma tau sama dengan tau plus tau. Jadi hasilnya 2 tau. Dan tidak sama dengan 0 dong. Nah, maka agar benda tidak berputar, maaf ya, agar benda tidak berputar terhadap porosnya, maka jumlah momen gayanya haruslah bernilai 0. Nah, sigma tau sama dengan 0 inilah yang menjadi syarat kedua kesetimbangan benda tegar. Nah, sehingga dapat kita simpulkan bahwa syarat kesetimbangan benda tegar itu yang pertama adalah ketika total gaya-gaya yang bekerja pada benda tegar harus bernilai sama dengan 0 dan keadaan awalnya diam. Atau sigma F sama dengan 0. Syarat yang kedua, ketika total momen-momen gaya yang bekerja pada benda tegar haruslah bernilai sama dengan 0 juga, atau sigma tau sama dengan 0. Kemudian, kita menuju contoh soal kesetimbangan benda tegar. Di sini disajikan kasus seperti ini ya, terdapat massa A 8 kg, ada RA 1 meter, ada RB 4 meter, dan kita disuruh mencari MB atau massa benda B. Nah, ingat syarat setimbang adalah sigma tau sama dengan 0 dan sigma F sama dengan 0. Di sini kita akan menggunakan sigma tau sama dengan 0. Maka, torsi benda A adalah FA dikalikan dengan RA dikurang dengan torsi benda B nih, FB dikalikan RB sama dengan 0. Sehingga
Kita mempunyai persamaan FARA sama dengan FBRB. FA-nya kita cari massa benda A dikalikan gravitasi, 8 kg dikalikan 10 meter per sekon kuadrat, hasilnya 80 Newton. Kita sudah punya RA-nya 1 meter, kita juga sudah punya RB-nya 4 meter. Kita bisa lanjutkan ke sini. FARA sama dengan FBRB sama dengan 80 Newton dikalikan 1 meter sama dengan massa benda B dikalikan 10 meter per sekon kuadrat dikalikan RB-nya 4 meter. Maka kita peroleh 80 Newton meter per 40 meter kuadrat per sekon kuadrat itu adalah massa benda B. Jadi, massa benda B yang kita peroleh adalah sebesar 2 kg. Mudah kan? Nah, cukup sekian nih materi kesetimbangan benda tegar pada pertemuan ketiga hari ini. Selamat belajar ya adik-adik, selamat mengerjakan tugas dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.